Teori ini menyarankan agar pembaca huruf Ibrani melihat tanda atau simbol nikut sebagai petunjuk langsung tentang bagaimana mulut mesti membuka untuk dapat menghasilkan secara spesifik vokal A, E, I, O, U. Baruch haba b'Shem Adonai, Yeshua Chai. Apakah para masoret membuat ortografi atau tanda vokal dalam bahasa Ibrani, yaitu nikut secara asal-asalan saja? Atau ada semacam logika yang mereka gunakan? Mengatakan bahwa nikut dibuat oleh para masoret secara asal-asalan saja akan terdengar seperti sebuah penghinaan. Pasti ada semacam logika yang digunakan oleh para masoret dalam menentukan ortografi atau rerupa nikut. Apa yang saya lakukan ini adalah sebuah usaha reinvent atau menemukan kembali logika di balik penentuan tanda-tanda tertentu sebagai simbol untuk vokal Ibrani A, E, I, O, U itu. Saya yakin penemuan ini akan membantu pembaca huruf-huruf Ibrani akan melihat posisi dan peran nikut secara lebih tepat sekaligus lebih sederhana, sehingga mereka akan dapat membaca kata-kata dalam huruf Ibrani dengan lebih cepat. Alasan lain untuk menduga bahwa para masoret tidak membuat simbol-simbol nikut secara asal-asalan adalah fakta bahwa ke-22 huruf konsonan Ibrani pada awalnya merupakan piktografi atau tulisan dalam rupa gambar. Misalnya alef pada awalnya adalah gambar atau simbol dari kepala sapi. Huruf bet diambil dari bentuk rumah. Huruf gimel diambil dari bentuk kaki atau juga onta. Huruf dalet dari bentuk pintu dan seterusnya. Artinya ortografi atau rupa huruf itu diambil dari fakta alam atau dari benda nyata. Pada dasarnya teori yang saya buat ini menyatakan bahwa ortografi atau rupa huruf vokal bahasa Ibrani itu diambil atau meniru bentuk mulut manusia ketika vokal A, E, I, O, U itu diucapkan. Dengan kesadaran akan fakta itu, kita akan dapat membaca kata-kata Ibrani dengan pendekatan yang berbeda. Kalau sebelumnya ketika kita melihat nikut, yang kita pikir adalah apa nama nikut itu dan dia menjadi simbol dari vokal apa, sehingga proses pembacaan menjadi lama, maka dengan teori baru atau reinvented teori ini, mindset atau pola pikir kita ialah bahwa nikut atau tanda vokal bahasa Ibrani yang kita lihat itu adalah petunjuk langsung tentang bagaimana mulut kita harus membuka agar vokal yang dimaksud terucapkan. Ini akan menjadi jelas di akhir video ketika kita mempraktekkannya. Sekarang mari kita mulai dengan vokal A. Kalau orang berada dalam posisi yang paling relaks atau santai, biasanya rahangnya sedikit turun, sehingga mulutnya sedikit terbuka. Maaf, seperti kita tahu, mulut orang yang sudah meninggal biasanya sedikit terbuka. Hal itu terjadi karena posisi rahang yang paling relaks atau natural adalah memang sedikit turun ke bawah alias menggantung. Nah, kalau kita memberikan sedikit tenaga, maka akan keluar dari posisi mulut yang seperti itu vokal A. 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 Nah, garis pendek horizontal yang dipakai sebagai simbol untuk nikut atau tanda vokal A dalam bahasa Ibrani mau merepresentasikan bentuk mulut seperti itu. Nama garis pendek horizontal yang mau menyimbolkan vokal A itu dalam bahasa Ibrani adalah patah. Patah sendiri berarti to open atau membuka. Jadi patah yang artinya to open atau membuka yang disimbolkan dalam bentuk garis pendek horizontal itu pertama-tama mau merepresentasi bentuk mulut yang terbuka secara natural. Atau dengan kata lain secara piktografis, bentuk garis pendek horizontal itu mau merepresentasi mulut manusia yang terbuka dalam posisi yang paling natural. A. A. Nah, lalu secara audio, mengapa garis pendek horizontal itu dihubungkan dengan vokal A? Kalau kita perhatikan adik-adik balita, kita akan mendapati bahwa kata-kata yang muncul paling awal dari mulut mereka pasti mengandung vokal A.
Kita sering mendengar balita yang berkata, "Mama, mama, mama," dari mulut mereka. Atau kalau kita sendiri sedang bersandar di kursi karena kelelahan setelah main sepak bola, posisi rahang kita biasanya tanpa kita sadari menggantung ke bawah sehingga mulut kita sedikit terbuka. Dengan sedikit tenaga saja, dengan posisi mulut yang sedikit terbuka itu, tanpa perlu bersusah payah, kita akan bisa mengeluarkan vokal A. A. Jadi vokal A adalah vokal yang paling natural yang tidak membutuhkan banyak usaha untuk diproduksi melalui bentuk mulut kita. Untuk E, I, O, dan U, kita mesti berusaha lebih keras dengan menarik garis mulut lebih lebar untuk vokal E dan I. Sementara untuk vokal O dan U, mulut kita harus dibulatkan dan dikerucutkan. O, U. Sedangkan untuk vokal A, saat kita merasa kelelahan pun, artinya ketika rahang menggantung secara natural, sehingga mulut sedikit terbuka tanpa disengaja, hal itu sudah cukup untuk menghasilkan vokal A dari mulut kita. Nah, simbol garis pendek horizontal yang ditentukan oleh para masoret untuk merepresentasi vokal A itu mewakili vokal A pendek dalam bahasa Ibrani. Lalu bagaimana dengan vokal A panjang? Kalau Anda pernah ke dokter gigi waktu kecil, mungkin Anda akan ingat kembali bagaimana dokter berkata kepada kita, "Coba mulutnya dibuka. A, A," gitu. "Lebih lebar ya, lebih lebar lagi. A, A." Nah, kalau kita menirukan lagi perintah dokter itu sekarang, kita akan menyadari bahwa kita perlu menggerakkan rahang kita ke bawah agar mulut kita terbuka lebih luas dan secara otomatis produksi vokal A itu akan terdengar lebih panjang. A. Nah, gerakan rahang vertikal ke bawah inilah yang ditambahkan pada garis pendek horizontal patah tadi. Sehingga muncullah simbol atau tanda seperti huruf T kapital. Nah, kalau kita simpulkan, apa yang diminta oleh simbol garis pendek horizontal atau patah agar dilakukan oleh mulut kita adalah untuk membuka rahang mulut kita secara natural, sehingga terproduksilah suara atau vokal A. Sementara bentuk T, atau yang disebut sebagai kamats, menuntut kita untuk menarik rahang ke bawah lebih jauh dengan berpangkal pada dua titik terujung bagian atas dagu kita, sehingga keluarlah suara vokal A panjang. A, A pendek, patah, dan A panjang, kamats, A, 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 A pendek, dan A panjang, patah, dan kamats. Jadi vokal A panjang atau kamats ini lebih berpusat pada gerakan rahang atau dia membutuhkan gerakan rahang yang lebih A, A. Sementara itu untuk A ultra pendek, ingat-ingat saja bahwa di sebelah kiri patah ada tanda dua titik kecil vertikal. Tanda itu disebut sebagai schwa. Kalau ada tanda schwa di sebelah garis A patah itu artinya Anda diminta untuk memperpendek vokal A tadi. Yang tanda perpendekan dengan dua titik kecil vertikal atau schwa itu nanti juga akan berlaku untuk tanda vokal E dan O. Jadi tanda dua titik vertikal atau schwa itu hanya bersifat tambahan yang fungsinya adalah untuk memperpendek tanda vokal utama. Vokal E. Kalau vokal A berpusat pada gerakan rahang yaitu dengan menurunkan rahang A, maka vokal E, I, dan nanti O dan U lebih berpusat pada gerakan atau perubahan bentuk mulut E, I, O, U. Kalau untuk vokal A, kita cukup membiarkan rahang kita jatuh ke bawah secara natural agar vokal A itu terproduksi. A, A. Maka untuk vokal E, kita dipaksa untuk mulai menggerakkan mulut atau bibir kita ke arah samping atau melebar. E, E. A, posisi natural di mana rahang kita turun ke bawah. Sementara E terbentuk dengan menarik sudut bibir kita keluar. Simbol yang dengan baik mewakili gerakan itu adalah emotikon wajah tersenyum yang biasa kita dapati di keyboard
HP kita. Kalau kita memberi titik-titik pada ketiga ujung terluar dari garis yang direntangkan oleh mulut dan bibir kita, E, maka kita akan mendapat 3 titik berbentuk segitiga terbalik. 1, 2, 3. E. Nama Ibrani untuk vokal seperti itu adalah segol. Inilah yang disebut sebagai E pendek dalam bahasa Ibrani. Nah, untuk memperpanjang segol itu, titik puncak dari segitiga terbalik itu mesti dihilangkan untuk melambangkan 2 titik ujung garis bibir yang direntangkan semakin jauh keluar. E segol, E menjadi E, E. Dari 3 titik, 1, 2, 3, E menjadi hanya 2 titik, 1 dan 2. E, E. Jadi sekarang segol berubah menjadi sere, sere. Segol, C, 1, 2, 3, segol menjadi sere, sere, 1, 2, 1, 2. Jadi kata-kata segol, sere itu sendiri menunjukkan bagaimana E itu mesti diucapkan. Satu lagi simbol yang digunakan untuk segol yang diperpanjang adalah tanda sere yang ditambah dengan huruf yod di samping kanan 2 titik horizontal atau sere tadi. Konsonan yod dalam bahasa Ibrani ini merupakan mater lectionis, istilah bahasa Latin yang berarti ibu pelafalan. Konsonan yod ini adalah mater lectionis atau sumber atau induk pelafalan bagi vokal E dan I. Hal yang wajar jika kita sendiri mencoba mengucapkannya. Yay. Konsonan Y atau yod dalam bahasa Ibrani itu secara natural memang mengandung di dalam dirinya unsur E dan I. Yay. Jadi konsonan Y itu disebut sebagai mater lectionis atau ibu pelafalan. Jadi kesimpulannya, 3 titik berbentuk segitiga terbalik dan 2 titik berjajar horizontal itu adalah representasi piktografis dari bentuk mulut kita ketika kita mengucapkan vokal E. Sementara untuk E ultra pendek, Anda tinggal memberi tanda schwa di sebelahnya. Vokal I. Seperti vokal E, vokal I diproduksi terutama oleh pengolahan bentuk mulut atau bibir dan bukan oleh pergerakan rahang. Vokal I adalah kelanjutan pergerakan memanjang dan melebar dari vokal E yang ditarik hingga titik rentang terjauhnya. I. Bisa dikatakan bahwa vokal I adalah puncak produksi suara vokal yang paling natural yang bisa dihasilkan dari garis bibir atau mulut yang ditarik sampai titik rentang terjauhnya. Seperti kita tahu, garis adalah kumpulan dari titik-titik yang digabungkan. Kalau garis yang merupakan gabungan bersama titik-titik itu kita tarik dan lengkungkan sejauh-jauhnya, maka pada ujung tertinggi lengkungan itu akan kita dapati satu unsur titik saja. Nah, itulah sebabnya dalam nikut atau tanda vokal Ibrani digunakan simbol titik untuk merepresentasi vokal I. Saya tidak tahu apakah juga dulu ini hal yang dipikirkan oleh para masoret itu. Kalau apa yang saya pikir mirip atau pada dasarnya sama dengan kaum masoret, maka apa yang saya lakukan ini mungkin adalah semacam reinvent yang tadi saya sebut, atau penemuan ulang terhadap apa yang dulu dipikirkan oleh para masoret itu. Nah, seperti vokal E, vokal I berasal dari kandungan huruf konsonan Y atau yod dalam bahasa Ibrani. Untuk perpanjangan vokal I ini, tinggal ditambahkan saja konsonan yod setelah tanda titik. Jadi kalau untuk vokal I itu disebut sebagai kirik, untuk I panjang dengan ditambah konsonan yod menjadi kirik yod. Vokal O dan U. Seperti vokal E dan I, vokal berikutnya O dan U menggunakan pengolahan bentuk bibir atau mulut dan rahang akan bergerak menyesuaikan dengan sendirinya.
Kalau vokal E dan I diproduksi dengan cara merentangkan menarik kedua titik ujung bibir ke arah samping luar, E, I, maka vokal O diproduksi dengan menarik ke atas dan ke bawah, titik tengah bibir atas dan bawah, titik tengah bibir atas dan bawah, sehingga rentang garis bibir atau mulut memendek secara horizontal. Jadi tadi dari E atau I memendek ke tengah. Secara horizontal, rentang garisnya menjadi pendek. Dengan begitu terbentuklah vokal O. Sementara untuk vokal U, posisi bibir atau mulut saat mengucapkan vokal O itu tinggal dikerucutkan atau dimanyunkan ke depan, maka keluarlah vokal U. Dari O tadi, kita ulang dari E, kemudian ke O, dan ke U. E melebar keluar, E, lalu memendek secara horizontal menjadi O, lalu mengerucut menjadi U. E, O, U. Jadi secara imajinatif, konsentrasi pelafalan vokal O dan U itu ada di atas. Ada di atas. Seperti kalau Anda membayangkan lolongan serigala di Amerika Utara. Oh, oh. Jadi memang vokal O dan U itu cenderung dilafalkan dengan kepala mengarah ke atas. Cuma untuk vokal O konsentrasinya lebih ke atas. Itulah sebabnya maka titik yang menandakan vokal O itu diletakkan di atas konsonan. Itu yang disebut sebagai kholam oleh para masoret. Sementara untuk U yang disebut suruk itu konsentrasinya lebih ke tengah. Daripada berbeda dengan O yang lebih mengarah ke atas dan ke bawah. Sementara untuk U suruk itu konsentrasinya lebih ke tengah. Seperti vokal E dan I memiliki matres leksionis atau menginduk pada konsonan iot, demikian pula vokal O dan U memiliki matres leksionis vau. Jadi O dan U itu menginduk pada konsonan vau sebagai asal-usulnya. Ada sebuah lagu lama yang dinyanyikan oleh Leo Sayer yang penggalaannya menjelaskan dengan baik tentang matres leksionis atau konsonan-konsonan yang menjadi asal-usul pelafalan vokal. Dalam lagu itu ada bagian ketika Leo Sayer menyanyikan wow, wow, yay, yay, wow, dan yay. Ada vau dan yay, yot. Jadi di dalam vau itu terkandung secara natural vokal O dan U. Karena itu untuk vokal O dan U ini, tanda titik itu diletakkan jadi satu dengan vau. Untuk vokal O titiknya di atas konsonan, vau, O, sementara untuk vokal U, titik diletakkan di tengah konsonan vau untuk merepresentasi posisi vokal U yang ada di pusat mulut saat vokal U diproduksi oleh bibir atau mulut yang dikerucutkan, U, atau dimanyunkan ke depan, U. Itulah sebabnya titik di sebelah vau itu diletakkan di tengah. Untuk vokal U pendek ini, kaum masoret membuat satu lagi tanda atau simbol untuk U pendek, yaitu 3 titik menyerong. Anda mudah menyimulasikan bentuk itu dengan memerotkan bibir Anda yang sedang mengucapkan vokal U itu ke arah samping bawah. Itulah yang disebut sebagai kubuts. Ada satu lagi vokal yang tersisa, yaitu vokal O atau kamats kataf, yang diucapkan seperti vokal O dalam kata polos, O. Jadi O. Kamats kataf itu diucapkan sebagai O. Kamats kataf ini dikategorikan sebagai vokal O pendek. Nah, anehnya para masoret menggunakan kamats yang berbentuk seperti huruf T kapital yang sudah dipakai sebagai simbol atau tanda bagi vokal A panjang itu untuk menandai atau menyimpulkan juga vokal O yang disuarakan sebagai O seperti dalam kata polos itu tadi. Nah, mengapa kaum masyarakat tidak membuat saja simbol atau tanda yang berbeda untuk masing-masing vokal antara A panjang kamats dan O atau
O pendek itu tadi. Saya menduga hal itu terjadi karena kaum Masoret menyadari bahwa posisi A kamats, A panjang itu mirip dengan O kamats kataf atau O pendek atau O. A kamats atau A panjang adalah posisi vokal paling dasar dari mana bisa diproduksi vokal-vokal selanjutnya dengan arah pergerakan sudut mulut yang berorientasi ke samping kanan atau kiri atau bergerak secara horizontal. Urutan sekuensialnya akan berbunyi bermula dari A kamats itu A kamats, A, E, I. Dari kamats, sere, hirik. A kamats, E, sere, hirik. Jadi A kamats adalah posisi dasar dari dua huruf berikutnya, E dan I, yang digerakkan berdasarkan pergerakan yang mengarah melebar atau horizontal, mengarah keluar. A, E, I. Sementara kamats kataf atau O pendek, jadi diucapkan seperti O dalam kata polos itu, jadi O itu adalah posisi paling dasar dari mana bisa kemudian diproduksi vokal-vokal selanjutnya dengan arah pergerakan sudut mulut yang berorientasi ke atas dan ke bawah, jadi secara vertikal. Urutan sekuensialnya akan terdengar seperti ini. O polos itu tadi O, O, U. Jadi O kamats kataf, O kolam atau kolam vau, kemudian U suruk atau kubuts. Jadi kamats kataf O kolam atau kolam vau, kemudian U suruk atau U kubuts. Jadi berorientasi pada pergerakan mulut secara horizontal, maka urutan suara vokal yang paling natural adalah A, E, I. Kamats, sere, hirik. A, kamats, sere, E. Kamats, A, sere, E. Hirik, I. A, E, I. Kamats, sere, sirik. Sementara itu, berorientasi pada pergerakan mulut secara vertikal, maka urutan suara vokal yang paling natural adalah O, U. O, U. O, kamats kataf, O, kolam dan kolam vau, lalu U, suruk atau kubuts. Nah, kalau kita coba simulasikan, ternyata satu-satunya vokal yang paling sulit diberi tekanan atau diberi aksen adalah O kamats kataf. Nah, kalau kita coba simulasikan, ternyata satu-satunya vokal yang paling sulit diberi tekanan atau diberi aksen adalah kamats kataf atau O tadi. Anda bisa memberi tekanan ketika Anda mengucapkan vokal A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Tetapi ketika Anda mencoba memberi tekanan saat Anda memproduksi vokal O atau kamats kataf, Anda akan sulit memberi tekanan karena mulut Anda terbuka lebar secara maksimal, sehingga tidak ada yang dapat menahan tenaga yang Anda hentakkan. Istilahnya bocor. Atau meminjam ungkapan dari kaum milenial, ungkapannya adalah lost doll. Lost doll. Anda perhatikan O dalam kata bocor dan lost doll itu secara tepat menggambarkan vokal O yang tidak bisa diberi tekanan. Lost doll. Hal itulah yang rupanya menjadi alasan mengapa O kamats kataf itu hanya terjadi ketika dia berada di dalam suku kata atau silabel tertutup yang tidak mendapat tekanan atau tidak mendapat aksen. Dengan sendirinya dapat Anda pastikan jika Anda melihat kamats yang mendapat tekanan atau aksen, maka pasti itu bukan kamats kataf atau O, melainkan A atau kamats. Sekali lagi karena kamats kataf atau O itu sulit untuk diberi tekanan, karena bentuk mulut kita yang membuka secara luas, secara lebar, O. Jadi sebagai kesimpulan, teori ini menyarankan agar pembaca huruf Ibrani
melihat tanda atau simbol nikut sebagai petunjuk langsung tentang bagaimana mulut mesti membuka untuk dapat menghasilkan secara spesifik vokal A, E, I, O, U. Sebagai analogi, kalau Anda sedang berkendara di Israel atau Yunani, Anda tidak perlu mengingat-ingat dulu apakah istilah bahasa Ibrani atau bahasa Yunani untuk lampu lalu lintas yang sedang menyala, merah, hijau, atau kuning itu. Tetapi begitu Anda melihat lampu merah, Anda segera menghentikan kendaraan. Dan ketika lampu menyala hijau, Anda pun segera menjalankan kendaraan yang sedang Anda naiki. Nah, begitu pula ketika melihat simbol-simbol nikut, Anda tidak perlu untuk mengingat dulu apa nama simbol-simbol itu dalam bahasa Ibrani, melainkan Anda langsung saja membuka mulut sesuai dengan bentuk visual yang disarankan oleh gambar atau tanda itu tadi. Semua petunjuk vokal dalam bahasa Ibrani itu dimulai dengan sebuah garis horizontal pendek yang menjadi simbol mulut yang terbuka secara paling natural. Dan ketika melihat tanda itu, ingatlah suara bayi yang untuk pertama kalinya mengucapkan kata mama. Jadi, A pendek itulah vokal yang diminta oleh tanda atau gambar berupa sebuah garis pendek horizontal. Khusus untuk tanda yang pertama ini, Anda dengan mudah bisa mengingat bahwa istilah bahasa Ibrani patah itu sendiri artinya membuka. Mungkin saja kaum Masoret dengan penuh kesadaran sengaja memilih kata patah itu untuk dijadikan nama bagi simbol mulut manusia yang terbuka, di mana secara natural vokal A itu terucapkan. Nah, kalau pada garis horizontal pendek itu ada ditambahkan garis pendek ke bawah, itu adalah petunjuk untuk menarik rahang kita ke bawah sehingga vokal A pendek patah tadi menjadi vokal A panjang. Dari A menjadi A. Jadi rahang kita digerakkan ke bawah. A. Tanda yang sama ini, yang berbentuk seperti huruf T itu, akan dibaca sebagai O, seperti dalam kata ponos, hanya jika ia berada dalam suku kata tertutup yang tidak diberi aksen atau tidak diberi tekanan. Seperti dalam kata korban. Kor adalah suku kata tertutup yang tidak mendapat tekanan, sehingga tanda seperti huruf T itu mesti dibaca sebagai O. Jadi korban dan bukan karban. Jika ada kata seperti akela yang artinya dia telah makan, yang penulisan Ibraninya sama persis dengan kata okla yang artinya makanan, maka para masoret akan memberi tanda garis pendek yang disebut sebagai meteh di sebelah tanda kamats untuk menandai bahwa kamats itu mesti dibaca sebagai A panjang dan bukan O pendek. Selanjutnya, jika kita melihat tanda 3 titik berbentuk segitiga terbalik, itu adalah petunjuk untuk menarik 2 titik di ujung sudut mulut kita ke arah luar. Dan 1 titik di bibir bawah kita tarik ke bawah bersama dengan gerakan rahang. Sehingga berbentuk seperti emotikon orang tersenyum. Sehingga terproduksilah vokal E, segol, E pendek. Nah, kalau kemudian dari 3 titik tadi itu tertinggal 2 titik saja, itu adalah tanda bahwa kita diminta menarik ujung samping mulut kita sampai ke garis rentang yang maksimal, sehingga suara vokal E pendek segol tadi berubah menjadi E panjang, E, E, E yang disebut sere, sere, E. Sekali lagi kata sere itu sendiri menjadi contoh bagaimana E panjang itu mesti diucapkan. Sere, sere. Nah, kemudian jika kini tertinggal hanya 1 titik saja, maka itu adalah posisi mulut pada posisi dengan rentang tarikan terjauh, di mana vokal E panjang sere tadi terucapkan, tetapi pusat suara dialihkan ke tengah mulut sehingga muncullah vokal I yang disebut sebagai khirik. Selanjutnya, vau dengan titik di atas atau tanda 1 titik saja yang diletakkan di atas konsonan meminta kita membuat bentuk bibir atau mulut seperti bundaran atau lingkaran supaya keluarlah vokal O panjang yang disebut sebagai kholam. O, O, O. Sementara vau dengan titik di tengah mengingatkan kita tentang mulut
yang mesti dibuat mengerucut atau menyucut sehingga terdengar vokal U panjang yang disebut sebagai suluk. U, U. Untuk O panjang dan U panjang ini ingat saja ujaran kata wow, wow. Dari O yang secara imajiner fokus suaranya dipusatkan di atas, O, bergerak ke U yang pusat suaranya dipusatkan di tengah mulut, U, U. Sementara tiga titik menyerong di bawah sebuah konsonan, anggap saja itu adalah U panjang atau suruk yang diperotkan, sehingga menjadi U pendek atau kubuts. Nah, dengan mindset atau pola pikir bahwa nikut merupakan gambaran tentang bagaimana rupa mulut kita sendiri ketika mulut kita mengucapkan vokal A, E, I, O, U, maka kini kita tidak perlu lagi merasa direpotkan untuk mengingat lebih dulu apa nama dari nikut yang sedang kita baca itu. Jadi kita bisa langsung menyuarakan vokal yang diminta oleh teks dengan langsung membentuk mulut kita sesuai gambar atau nikut yang tertera pada teks itu. Mari kita coba menerapkan mindset atau pola pikir itu saat membaca ayat pertama dari kitab Kejadian atau kitab Beresit. Nah, di situ kita melihat di bawah konsonan bet ada tanda schwa. Dari schwa di awal kata pasti dibunyikan. Jadi kita akan membacanya sebagai be. Lalu di bawah konsonan kedua yaitu res ada dua titik. Itu artinya bahwa kita diminta menggerakkan dua ujung bibir kita atau mulut kita ke arah luar sehingga terbentuklah vokal E. Jadi re, re. Jadi be, re. Setelah itu di bawah sin ada satu titik dengan yod di samping shin. Nah, titik itu adalah vokal I yang diproduksi saat kedua bibir kita atau mulut kita ditarik pada garis yang maksimal keluar dari E tadi, E panjang tadi, E, lalu dipusatkan ke tengah menjadi I, E, I. Jadi kita akan membaca kata itu sebagai beresit, yang artinya pada permulaan. Selanjutnya kita melihat ada konsonan bet, dan karena itu adalah sebuah konsonan terbuka, maka ketika kita melihat tanda seperti huruf T itu, maka kita membuka mulut kita secara wajar saja, lalu tanda garis ke bawah itu meminta rahang kita untuk ditarik ke bawah, sehingga terproduksilah suara A. Jadi kita membacanya sebagai ba, ba. Konsonan res berikutnya juga meminta kita untuk membuat vokal yang sama, dan itu adalah suku kata atau silabel terbuka, jadi kita membacanya sebagai ra, ra. Kata itu kita baca sebagai bara, bara. Selanjutnya di bawah konsonan alef kita melihat ada komposit sewa. Jadi pada dasarnya itu adalah segol yang diperpendek. Jadi kita membacanya sebagai e, e. Lalu di samping atas konsonan lamet kita melihat ada titik. Itu adalah tanda bahwa kita mesti membuat mulut kita berbentuk seperti lingkaran dengan pusat suara ada di atas sehingga terproduksilah vokal O, O, O. Lalu di bawah He ada titik, itu tanda bahwa kita mesti memusatkan proyeksi suara kita pada tengah bibir dengan tarikan garis bibir yang memanjang ke kanan dan ke kiri. I. Jadi kita membaca kata itu sebagai Elohim, Elohim, Elohim. Dan seterusnya. Jadi Anda bisa membaca huruf-huruf Ibrani ini dengan lebih memusatkan perhatian pada bagaimana nikut-nikut itu meminta mulut Anda dibentuk daripada mengingat apa nama dari nikut-nikut itu. Nah, itu sekedar contoh tentang bagaimana kita mengubah mindset kita dalam melihat tanda-tanda vokal atau nikut dalam bahasa Ibrani ini. Nah, sekian saja materi untuk kali ini. Ini semua mungkin terdengar seperti semacam cocokologi. Tetapi saya kira ini sebuah cocokologi yang secara spekulatif cukup logis.
dan secara praktis mengubah cara kita melihat simbol-simbol vokal atau nikut dari simbol yang selama ini dipandang arbitrer, artinya simbol itu tidak memiliki hubungan secara natural dengan vokal a, e, i, o, u, menjadi simbol-simbol yang seolah memiliki roh a, e, i, o, u itu di dalam bentuk-bentuk garis dan titik-titik yang disusun secara tertentu. Semoga apa yang saya berikan ini dapat membantu Anda untuk dapat semakin lancar membaca tulisan-tulisan dalam huruf Ibrani. Yeswakai.